remaja dan keluarga Katolik yang terkasih. Selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Bapa yang Yesus perkenalkan bukanlah seorang penghukum, penyiksa, dan pembalas dendam. Bapa adalah Dia yang lembut, penuh kerahiman dan pengampunan. Yesus menyatakan kriteria atau cara kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yaitu mengasihi musuh-musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Semoga remaja dan keluarga Katolik mampu menghidupi ajaran Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber belas kasih dan pengampunan, Engkau menerbitkan matahari bagi orang baik maupun orang jahat. Tanamkanlah dalam hati kami semangat untuk menaruh cinta kasih kepada yang memusuhi kami dan mendoakan mereka yang membenci kami. Semoga kami semakin sempurna seperti Engkau sendiri sempurna, ya Bapa. Terpujilah Engkau yang penuh belas kasih dan pengampunan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, dalam perikop Injil yang kita dengarkan tadi, kita mendengar perintah, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Matius bab 5 ayat 43. Kasihilah sesamamu manusia merupakan kutipan dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Tetapi bencilah musuhmu tidak terdapat dalam perjanjian lama. Rupanya, bencilah musuhmu itu mencerminkan cara orang-orang dalam memandang mereka di luar sana yang tidak termasuk kelompok atau sepaham dengan kelompok kita. Kelompok Qumran mempunyai ajaran untuk mengasihi anak-anak terang. Dan yang dimaksud dengan anak-anak terang ialah komunitas Qumran yang memandang dirinya sebagai pihak yang paling menaati hukum. Dan mereka membenci anak-anak kegelapan yang diartikan sebagai orang-orang Yahudi yang tidak taat pada hukum atau orang-orang kafir. Ketika ketaatan pada hukum merupakan identitas keyahudian, orang-orang Yahudi akan memandang mereka yang tidak menaati hukum sebagai musuh mereka. Pada titik inilah perintah Yesus memiliki bobot yang terdalam, yaitu para murid tidak hanya dituntut untuk mengasihi mereka yang mengasihi kita, yang sepaham, yang sekelompok dengan kita, tetapi juga harus mampu mengasihi dan mendoakan musuh-musuh, dalam arti orang yang tidak satu kelompok atau tidak sepaham dengan kita. Maka setiap murid Yesus harus mampu mengasihi siapa saja, tidak dibatasi oleh kelompok atau paham tertentu. Membalas cinta kasih kepada sesama yang mengasihi kita tidaklah sulit. Hal ini menjadi sulit ketika kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Yesus menyentak kita untuk selalu merenung. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat yang sama? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada orang atau saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun
melakukan hal yang sama. Matius bab 5 ayat 46 sampai 47. Kita bukanlah orang yang tidak mengenal Allah. Justru kita sangat mengenal Allah, sebab Yesus sudah memperkenalkan kepada kita siapakah Bapanya itu. Berhubung kita sangat mengenal Allah, maka kita diminta untuk meniru tindakan-tindakan Allah. Yesus meminta kita untuk menjadi semakin sempurna seperti Bapa. Maukah Anda menjadi anak-anak Bapa yang di surga? Marilah berjuang bersama untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Tuhan Yesus, ketika Engkau bergantung di salib, Engkau mengampuni orang-orang yang memusuhimu. Semoga kami memiliki belas kasih dan pengampunan kepada siapapun yang berlainan dengan kami. Kami ingin sempurna seperti Bapa di surga dengan meniru teladan hidup-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja dan keluarga Katolik yang ingin meniru kesempurnaan Bapa di surga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.